Kita PSSI ketika memberikan pemain kepada pelatih, Ya. maka pelatih tidak perlu mikir itu dari mana. Yang penting yang terbaik. Nggak ada namanya, oh ini diaspora, nggak ada. Nggak ada. Yang terbaik main kan. Iya. Dia kan semua Indonesian. Indonesia, betul. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa ada ketentuannya bahwa harus ada pemain pemain dari liga atau apa yang harus masuk situ. Nggak ada. Indonesia. Nggak ada kebijakan itu. Ya. Sama sekali nggak ada kebijakan. Artinya Back Leeds United Pascal Struijk berpeluang masuk timnas Indonesia. Simak profilnya. Kalau untuk pemain yang paling nyaman, mungkin paling original main di posisi tersebut ya Pascal Struijk, karena posisi asli dia di situ dan pengalaman dia juga pengalaman Premier League juga ya sama Leeds United beberapa musim. Ini pemain yang begitu krusial ya kalau sampai kita bisa dapetin pemain yang begitu nyaman, kaki kirinya oke, bisa ngelakuin switch play dari kiri ke kanan, itu pemainnya nyaman banget. Intensitas bermainnya juga terbukti tinggi karena di musim bersama Premier League di Leeds pun juga dia berhasil menampilkan performa yang begitu luar biasa. Jadi menurut saya kalau sampai walaupun Leeds degradasi tapi pemain kualitas Premier League kayak gini nggak datang dua. Back Leeds United, Pascal Struijk baru-baru ini menjadi perbincangan, karena berpeluang masuk timnas Indonesia. Kabar ini beredar setelah media ternama di Belanda, Voetbal Premier, menyebutkan ada 5 pemain keturunan Indonesia yang diizinkan untuk bergabung timnas Indonesia, salah satunya Pascal Struijk. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata host di podcast Voetbal Premier, dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier. Pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk, yang saat ini membela klub Liga Inggris, Leeds United, belakangan ini mengisyaratkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini semakin menguat setelah interaksi di media sosial yang menunjukkan ketertarikan Struijk untuk bergabung dengan skuad Garuda. Semua berawal dari komentar antara Pascal Struijk dan rekan satu timnya, Joel Piroe, di platform Instagram. Dalam salah satu unggahannya, Struijk menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia sementara. Ungkapan ini menarik perhatian banyak penggemar, mengingat Struijk merupakan pemain dengan darah Indonesia yang cukup diperhatikan oleh penggemar sepak bola di tanah air. Tak lama setelah itu, Piroe membalas komentar Struijk dengan menuliskan, "Indonesia is calling," yang semakin menguatkan spekulasi mengenai kemungkinan Struijk bergabung dengan timnas Indonesia. Komentar tersebut menciptakan ekspektasi tinggi di kalangan penggemar yang sangat mendambakan kehadiran pemain berkualitas seperti Struijk di lini depan Garuda. Situasi ini mengingatkan pada momen ketika Kevin Dix dan Miss Hilgers melakukan hal serupa dan akhirnya bersedia menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pascal Struijk, yang lahir dari orang tua berkebangsaan Indonesia, merupakan salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Pascal Struijk, yang kini berusia 25 tahun, memiliki potensi besar untuk membentuk trio pertahanan yang kuat bersama Miss Hilgers dan JIZS di jantung lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga menyatakan bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pemain yang dinaturalisasi selanjutnya di tim nasional. Pemain yang mengenakan nomor punggung 5 di Leeds United ini telah lama menjadi bahan perbincangan, mengingat ia memiliki darah Garuda, yang merupakan simbol kebanggaan Indonesia. Meski berposisi sebagai bek tengah, Struijk memiliki nilai pasar yang cukup fantastis, mencapai 260,72 miliar rupiah, menjadikannya lebih mahal dibandingkan Miss Hilgers, dengan harga 173,82 miliar rupiah. Sejauh ini, Struijk telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Leeds United di kasta kedua Liga Inggris, di mana ia berhasil menyumbangkan 2 gol. Namun, di kompetisi EFL Cup musim ini, ia baru bermain dalam 1 pertandingan. Dengan performa yang menjanjikan ini, peluangnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia tampak semakin terbuka lebar. Banyak warganet yang berharap Struijk bisa segera mengenakan seragam merah putih dan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini, kepastian mengenai keikutsertaannya masih menjadi tanda tanya. Hal ini membuat para penggemar dan pengamat sepak bola penasaran menantikan perkembangan selanjutnya.
Dengan berbagai kode positif dan harapan dari penggemar, perjalanan Pascal Struck untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia patut dicermati. Apakah ia akan mengikuti jejak rekan-rekannya dan mengambil langkah untuk memperkuat timnas? Hanya waktu yang akan menjawab, dan perhatian publik pasti akan terus tertuju pada perkembangan ini. Apakah Pascal Struck bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia jika memang ia tidak dilirik Belanda dan Belgia? Secara regulasi, bek Leeds United berusia 25 tahun itu memang merupakan salah satu yang memenuhi syarat bermain bagi skuad Garuda jika memang ia mau melakukannya. PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Erick Thohir getol mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang terbaru adalah Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Keduanya sudah menjalani debut untuk skuad Garuda dalam laga tandang kontra Bahrain Oktober tahun 2024 ini. Hal itu tentu selaras dengan target besar yang diusung tim asuhan Shin Tae-yong, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain terbaik yang bermain di Eropa yang memiliki garis keturunan Indonesia terus dikejar demi meningkatkan kekuatan dan level permainan timnas Indonesia. Pascal Struck, bek milik Leeds United yang memiliki nilai pasar 260 miliar versi Transfermarkt, merupakan salah satu pemain yang sebenarnya bisa saja dipanggil pulang membela timnas Indonesia. Pasalnya kakek dan nenek Struck merupakan orang asli Indonesia yang hijrah ke Eropa pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Struck merupakan pemain kelahiran Belgia, tepatnya di Deurne pada tanggal 11 Agustus tahun 1999 atau saat ini ia berusia 25 tahun. Dengan kata lain, Struck sebenarnya bisa membela 3 negara di kancah internasional yaitu Belgia, Indonesia, dan Belanda. Struck bahkan pernah membela Belanda di kelompok umur, tepatnya di timnas Belanda U17 pada 2016 lalu. Struck total menorehkan 3 caps bagi Belanda U17. Sayangnya, sejauh ini Struck belum mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas senior Belanda maupun Belgia. Padahal, sejak lama Struck menegaskan akan mengutamakan panggilan dari kedua negara itu daripada memilih opsi membela Indonesia. Saya sebenarnya tidak tahu persis apa yang saya mau saat itu. Saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya menginginkan Belanda sebagai pilihan pertama, kata Struck pada 2022 lalu dilansir dari laman Nieuwsblad. Sebenarnya panggilan dari Belanda sempat diperoleh Struck pada September tahun 2022 lalu. Saat itu oranye dalam persiapan menghadapi Polandia dan Belgia di laga UEFA Nations League. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets.